Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semuanya tetap semangat ya. Baik, kita berjumpa lagi dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang teks laporan percobaan. Ibu harap kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti mata pelajaran berikut ini. Bagian C, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin A dan poin B, di mana poin A adalah pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Bagian B, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas bagian C, yaitu struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Struktur teks laporan percobaan. Dalam struktur ini ada 2 poin, yaitu umum atau klasifikasi pernyataan. Di sini maksudnya adalah menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Untuk bagian uraian, di mana menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Jadi, selain disajikan dalam bentuk teks, eksplanasi, dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Laporan percobaan seperti ini harus jelas dan sistematik. Secara garis besar, strukturnya sama dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Akan tetapi, struktur isi teks laporan percobaan lebih singkat dibandingkan sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika teks laporan percobaan. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. 1. Judul. Judul laporan merupakan cerminan dari objek percobaan. Judul laporan percobaan dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, komunikatif, dan jelas. Judul harus objektif dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. 2. Objek. Objek merupakan benda atau aspek yang akan diteliti. Penentuan objek harus dilakukan sebelum kegiatan percobaan dilakukan. 3. Pelaku percobaan. Pelaku percobaan itu bisa merupakan pihak perseorangan atau lembaga atau badan tertentu yang melakukan kegiatan percobaan. 4. Tempat dan waktu percobaan. Di sini biasanya berkaitan dengan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan percobaan tersebut. 5. Tujuan. Tujuan adalah informasi yang ingin diketahui oleh pelaku percobaan. Kegiatan percobaan biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif proses dan hasil suatu kegiatan percobaan. Hasil percobaan tersebut diharapkan dapat dipahami, dimanfaatkan, atau ditindaklanjuti oleh khalayak umum. Yang keenam adalah bahan
atau alat. Bahan atau alat yang diperlukan dalam kegiatan percobaan. 7. Langkah. Langkah-langkah dalam kegiatan percobaan merupakan urutan proses yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan percobaan. Langkah-langkah dalam percobaan ini harus dilakukan secara berurutan. 8. Hasil laporan percobaan. Hasil laporan percobaan merupakan hasil yang ditemukan dan terjadi dalam proses percobaan tersebut. Data yang telah diperoleh perlu disusun menjadi sebuah laporan percobaan ringkas dan sistematik. Penyajian tersebut akan memudahkan orang lain dalam memahami hasil percobaan. 9. Simpulan. Simpulan merupakan intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Simpulan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk daftar pustaka adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Daftar pustaka dapat berupa buku, jurnal, majalah, dan artikel dari media cetak ataupun dari internet. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik. Misalnya, seperti transportasi umum, makanan bergizi, makanan tradisional, mamalia atau reptilia. 2. Menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, lalu, atau, kemudian. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan tetap padu atau koheren. 3. Menggunakan kalimat aktif. 4. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambar proses dan aksi. 5. Menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. 6. Tidak ada urutan waktu, yang ada adalah urutan suatu kegiatan. 7. Menggunakan kata benda dan frase benda dibandingkan kata ganti orang. 8. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Teks laporan percobaan termasuk salah satu jenis karya tulis berisi informasi. Informasi tersebut merupakan hasil suatu percobaan, pengamatan, dan penelitian. Sebelum menyusun teks laporan percobaan, terlebih dahulu kita akan membuat kerangka teks. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau yang akan kalian teliti. 2. Menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. 3. Menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Dan yang keempat, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan tersebut. Berikut adalah langkah untuk menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Bagian A, menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. B, memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan.
Dan bagian C, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Setelah kalian mempelajari tentang struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, Ibu yakin kalian akan mengerti bagaimana langkah-langkah memimpin teks laporan percobaan yang telah disusun. Pada slide ini, Ibu memberi tugas untuk kalian menemukan informasi laporan percobaan. Itu bisa kalian lihat pada buku paket kalian masing-masing, yaitu pada halaman 14 dan halaman 13. Di sini ada informasi tentang laporan PENUS, kedua laporan tentang kelelawar, dan yang ketiga adalah laporan tentang rantai makanan di Antartika. Berikut tugas mandiri, yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan pada teks. Seperti slide sebelumnya tadi, yaitu menemukan informasi laporan percobaan. Di sini kalian bisa lihat pada buku paket kalian masing-masing. Bagian A, bacalah laporan tentang PENUS pada buku paket kamu pada halaman 14. Kemudian isilah titik-titik pada tabel catatan informasi yang belum lengkap. Bagian B, bacalah laporan tentang kelelawar pada buku paket kamu pada halaman 14 dan 15. Kemudian isilah titik-titik pada tabel catatan informasi yang kosong. Dan yang bagian C, bacalah laporan tentang rantai makanan di Antartika pada halaman 15, 16. Kemudian isilah titik-titik pada tabel catatan informasi yang kosong. Catatan informasi pada tabel tersebut digunakan untuk menjawab atau menyimpulkan informasi yang diperoleh. Demikian pertemuan pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Dan jika ada kesulitan, silakan kalian tanyakan atau kita diskusikan bersama-sama. Ibu ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.